Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masuk materi berikutnya adalah uji beda proporsi. Adapun sub pokok materi kita pertama pengertian, yang kedua uji chi-square, yang ketiga uji Fisher eksak, yang keempat korelasi kontingensi, dan yang kelima adalah McNemar. Pengertian, uji beda proporsi merupakan uji hipotesis yang menganalisis perbedaan atau hubungan antara dua kelompok dengan memeriksa proporsi item-item dalam setiap kelompok yang berada dalam kategori tertentu. Pada tes ini, pengujian statistik didasarkan pada perbedaan dalam proporsi sampel dari dua kelompok. Diperlukan proporsi sampel kejadian di grup 1 dan proporsi sampel kejadian di grup 2. Ukuran sampel di kedua grup harus mencukupi serta distribusinya diasumsikan mengikuti distribusi normal. Chi-square. Distribusi chi-square atau chi kuadrat, tulisannya X pangkat 2 begitu, digunakan untuk membandingkan nilai chi kuadrat hitung dengan chi kuadrat tabel yang kita dapat dari tabel chi kuadrat. Tabel chi kuadrat atau chi-square berguna untuk mencari hubungan antara data nominal dan pengujian normalitas data. Dengan cara pertama kita tentukan alfanya, hitung DF degree of freedom atau derajat kebebasan yaitu N-1, terus kita cari tabel tersebut atau nilai tersebut pada tabel chi-square. Contoh, diketahui alfanya 0,05 dan N-nya 10. Berapakah nilai chi kuadrat tabelnya? Maka dengan menggunakan tabel chi kuadrat diketahui nilainya adalah 16,92. Caranya kita buka tabel chi-square, sekali lagi kita lihat alfanya, pada tabel itu alfa ada 0,995 sampai 0,1. Jadi dia nantikan chi-square itu ada yang di sebelah kiri dan sebelah kanan. Di sini kita lihat alfanya. Pada contoh perhitungan tadi, alfanya 0,05. N-nya 10 dikurang 1 berarti 9. Maka kita lihat pada kolom 0,05 baris atau row 9 nilainya 16,92. Itulah nilai chi-square pada tabel. Kegunaannya pertama, untuk mendapatkan adanya hubungan atau pengaruh dua variabel nominal. Jadi kita menguji uji independen antara dua variabel. Yang kedua, kita bisa menilai kuatnya atau derajat hubungan antara variabel yang satu dengan variabel nominal lainnya yang dinyatakan dengan lambang C besar itu adalah coefficient of contingency. Terus dapat untuk menaksir simpangan baku, menguji homogenitas, menguji proporsi untuk data multinomial, menguji kesesuaian antara data hasil pengamatan dengan model distribusi data tersebut diperoleh, serta yang terakhir menguji model distribusi normal berdasarkan hasil pengamatan. Pada kesempatan ini kita akan fokus kegunaan chi-square pada poin pertama, mendapatkan hubungan dan menilai kuatnya derajat hubungan. Perhitungan nilai ekspektasi. Jadi dalam chi-square ada istilah nilai ekspektasi atau harapan ya ekspektasi dan nilai observasi atau pengamatan. Nilai ekspektasi adalah nilai yang diharapkan terjadi sesuai dengan hipotesis penelitian. Sekali lagi, sesuai dengan hipotesis penelitian, bukan hipotesis statistik ya. Nah, nilai ekspektasi
tadi diperoleh dari perkalian nilai marginal kolom dan baris bersangkutan di mana posisi sel tadi dibagi N keseluruhan atau grand total. Simbol hasil pengamatan itu O atau observed dan simbol nilai ekspektasi itu E, expected. Sehingga rumus chi-square adalah sigma. Sigma itu keseluruhan, buka kurung, observasi, observed dikurang ekspektasi, dikuadratkan, dibagi expected. Nah, ada istilah koreksi Yates test. Nah, yaitu faktor koreksi nilai mutlak O dikurang E dikurangi setengah. Ya, itu rumusnya. Koreksi Yates itu dalam kurung nilai mutlak O dikurang E dikurang setengah dikuadratkan dibagi E. Ini berlaku jika tabel 2x2 nilai ekspektasinya kurang dari 5, derajat kebebasannya 1, dan sampel sangat kecil. Jadi nanti kalau kita punya sampel 2 atau 3, nah kita harus membuat koreksi Yates ini. Nah, selanjutnya langkah apa kalau kita mau menguji independensi dua variabel? Pertama, ya, buat dulu chi-square dengan tabel kontingensi 2x2. Jangan lupa tulis H0 dan HA alternatif dalam bentuk kalimat seperti langkah sebelumnya. H0 apa? Tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel X dan Y. Sekali lagi, X itu variabel independen, Y itu variabel dependen. HA ada hubungan yang signifikan atau bermakna. Signifikan itu artinya bermakna antara X dan Y. Nah, yang ke B, tulis H0 dan HA dalam bentuk statistik. Ya, hal ini jangan dilupakan. Jadi H0-nya chi-square sama dengan 0, HA-nya chi-square tidak sama dengan 0. Ingat, kalian sudah beberapa uji hipotesis, ANOVA, ya, dependency test, independency test, kalimat, dan penulisan statistiknya itu hal yang berbeda. Nah, buat tabel kontingensi. Nah, di sini misalnya 2x2. Kebetulan variabel independennya itu terdiri dari sub 1, sub 2. Dependennya juga seperti itu. Tidak menutup kemungkinan variabel independen atau dependen lebih dari 2. Misalnya status gizi. Status gizi itu kan ada underweight, ada normal, ada overweight, ada obesitas. Nah, atau kalau di data kelas kita kan golongan darah itu lebih dari 2 gitu. Ya, ada A, B, AB dan jadi tidak menutup kemungkinan. Maka kalian pahami dulu kalau fokusnya di misalkan 2x2. Nah, ini kita lihat variabel independen hasil ukurnya apa? Selalu yang kode 0 yang negatif yang tidak kita ingin bagian atas atau kode terendah. Hal yang kita inginkan itu kodenya lebih besar atau di baris kedua. Begitu juga variabel dependen. Posisi 0-nya selebih kiri dan kanan hal yang positif itu 1. Seperti contohnya, kalau kita mau tadi anemia, maka anemia kode 0, tidak anemia kode 1. Status gizi, tidak normal 0, normal 1. Aktivitas fisik, baik itu 1, tidak baik itu 0. Jadi hal-hal yang tidak kita inginkan itu selalu kodenya 0. Coba kita lihat seperti ini ya, baris 1 dan A dan B, kolom 1 dan 2 Romawi. Jadi NA ini diperoleh dari A ditambah B. Marginal baris namanya ini ya, marginal baris itu diperoleh dari C ditambah D. Kolom A ditambah C, B ditambah D. Pahami dulu konsepnya. Kalau A, B, C, D ini hanya simbol, tidak menutup kemungkinan nanti diganti P, Q, R, S,
atau MNOP. Nah, kalian pahami dulu bahwa marginal baris ini pertambahan ini dengan ini. Marginal baris kedua artinya baris kedua kolom 1 ditambah baris kedua kolom 2. Cara perpotongan ini adalah baris dan kolom itu biasanya disebut dengan sel. Jadi ini ada 2 baris dan 2 kolom. Setiap kotak perpotongan itu disebut sel. Setiap kolom berisi satu subvariabel. Kan ini subvariabel dan ini subvariabel dari variabel dependen. Yang ini subvariabel 1, 2 dari variabel independen. Nah, selanjutnya kita menghitung nilai chi-square atau chi kuadrat untuk tabel 2 kali 2. Ini rumusnya. N itu artinya total keseluruhan dikali A1 berarti sel 1. Terus dikali baris 2. Nah, begitu nanti 3. Nah, kita agak susah menghafal rumus ini. Maka kalau saya secara pribadi menganjurkan menggunakan ini. Karena kita mau 2, mau 3, kita lebih mudah. Karena kita pahami konsepnya. Selanjutnya kita tetapkan taraf alfanya. Maukah 0,05, 0,025, atau 0,1. Ya. Terus tentukan kriteria pengujian chi kuadrat hitung. Sekali lagi kalau berdasarkan nilai hitung, H0 itu ditolak jika nilai chi kuadrat hitung lebih besar dari chi kuadrat tabel. Kebalikannya kalau kita menggunakan aplikasi, nilai P kurang dari 0,05 justru itu yang H0-nya ditolak. Selanjutnya, seperti langkah chi-square awal tadi, cari di tabel. Cuman karena ini 2 proporsi, maka DK-nya atau degree of freedom-nya bukan N-1, tapi baris dikurang 1 dikali kolom kurang 1. Nanti ada berapa baris? Kalau dia 2, 2 kurang 1, kolom 2, 2 kurang 1. Ya, terus kita bandingkan dan kita buat kesimpulan. Nah, ini contoh soalnya. Misal diketahui jumlah wanita yang HB lebih dari 11 artinya normal, tidak anemia, berjumlah 47 orang, dan yang kurang dari 11 artinya anemia, ada 62 orang. Sementara pria HB-nya yang lebih dari 11 artinya normal 58 dan yang anemia 39. Pertanyaannya, apakah ada hubungan yang bermakna antara jenis kelamin dengan status HB? Jangan dibalik HB dengan jenis kelamin, ya, tapi jenis kelamin ke status HB karena memang yang punya cenderung anemia itu adalah perempuan lebih besar dibanding laki-laki. Jangan dibalik anemia menentukan jenis kelamin, tidak seperti itu. Makanya kalian dibekali oleh konsep-konsep teoritis beberapa mata kuliah. Oke, selanjutnya bagaimana penyelesaiannya? Sekali lagi, ya, jangan lupa buat dalam bentuk kalimat. Karena nanti begitu tahu, nggak tahu kesimpulannya apa ya. Sering terjadi mahasiswa pada tugas akhir ditolak. Iya ditolak, kesimpulannya apa? Ditolak, Bun. Iya ditolak, kesimpulannya apa? Kalau yang H0 ditolak, kesimpulannya terdapat hubungan yang bermakna. Kalau gagal ditolak atau diterima, tidak terdapat hubungan. Jadi langkahnya seperti yang tadi, buat dalam bentuk kalimat, buat dalam bentuk statistik, buat dalam tabel kontingensi. Kenapa Bunda tidak menganjurkan menghafal tadi N, A, begitu PQ kalian bilang, Bun nggak ada itu rumusnya Bun, karena di rumus Bunda itu AB, padahal di situ PQ. Jadi pahami ya jenis kelamin, sekali lagi yang beresiko yang mana? Perempuan, laki-laki di bawahnya. Jangan dibalik karena nanti kita mau ketemu yang 0 ketemu 0 di sini. Nah, jadi kita isi seperti tadi, data tadi. Kadang-kadang di kasus tidak semua lengkap. Karena kalau dia diketahui grand total atau jumlah, dikasih data 1, berarti yang ini kan bisa kita cari dengan cara yang ini dikurangi
101. Begitu juga sebaliknya. Kalau yang diketahui 97, kalau 39, 58 tidak dikasih data, kita tutup datanya, kita bisa menghitung, yaitu 97 dikurang 39. Oke, nah setelah kita tahu yang di atas ini, yang hitam itu namanya nilai observasi, observat. Nah, kita hitunglah E1 tuh di sini. E1 jumlah barisnya berapa? 109. Jumlah kolomnya 101. Maka 109 kali 101 dibagi 206 dapatnya 53. E2 109 dikali 105 dapatnya 56. Dan E3 97 dikali 101 itu dibagi 206 dapatnya 48. Begitu juga yang E4 97 dikali 105 dibagi 249. Sekali lagi ya, misalnya E4 ini barisnya di sini, kolomnya di sini. Jangan hati-hati. Apa maksudnya begini? Jangan mengali ini dikali ini. Ya, ini punyanya si ini. Jadi cari di mana posisi kolom angka observasi terdapat. Oke, kita teruskan. Nah, kita masuk yang hitung tadi, Nak. Karena kita sudah dapat nilai observasi masing-masing sel. Nah, 62 dikurang 53 dikuadrat dibagi 53. 47 ini sel 1, hasil ini kan dia sigma, artinya seluruh sel. Ini sel 1, sel 2, sel 3, sel 4. Kalau selnya ada 8 ya 8 kali. Kalau 2 kali 3 ya 6 kali. Nah, terus hasil-hasil tersebut dijumlahkan, didapatlah angka ini. Ini loh rumus sigma tersebut. Tapi kalau ABCD begitu 3 sel, oh, B yang mana? Pusing. Tapi kalau tadi dengan konsep dibantu dengan tabel akan lebih mudah kita ingatkan. Nah, selanjutnya setelah kalau kita dapat nilai Ks kuadrat hitung, kita lihat di tabel. Nilai kritis tabel Ks kuadrat pada alfa 0,05 dengan dk, degree of freedom 2 baris kurang 1, kolom 2 kurang 1 menunjukkan 3,84. Nah, berarti nilai Ks kuadrat hitung kita lebih besar dari nilai Ks kuadrat tabel. Maka H0 kita ditolak. Apa kesimpulannya? Terdapat hubungan yang bermakna atau yang signifikan antara jenis kelamin tadi dengan status HB. Ya, itu konsep chi-square. Oke, kita coba lanjutkan lagi. Nah, kita akan melihat karena dia signifikan berhubungan, bagaimana derajat hubungannya. Nah, ini ada rumusnya, Ks kuadrat maksimalnya. Kita masukkan nilai Ks kuadratnya, N-nya 206 didapat 0,17. Bandingkan dengan C maksimal. C maksimal ada rumusnya lagi, yaitu akar M dikurang 1 dibagi M. M itu apa, Ibu? M itu adalah jumlah kolom dan baris. Yang maksimal apa? 2 kan? Maka kita ambil 2. Dilihat M tertinggi. Nanti kalau 3 maka 3 tertinggi yang kita ambil. Kalau ada misalnya 2 kali 3 atau 3 kali 2. Nah, di sini kebetulan 2 kali 2. Maka cek maksimalnya adalah 0,707. Kita lihat 0,17 kita arahkan ke 0,707, nggak sampai setengah kan, atau tidak sampai 50%-nya. Maka kita menganggap hubungan pada kasus ini masih lemah. Jadi hubungan jenis kelamin dengan status anemia itu masih lemah. Ya, kalau dia mendekati tadi misalnya dapatnya 0,6 berapa, berarti dia kuat. Atau 0,4 sekian, atau lebih dari 50% itu sedang. Jadi lebih dari 75 itu kuat, antara 50% sampai itu dia kita kategorikan sedang. Kurang dari 55% ini kan malah kurang ya. Maka kita katakan pada kasus ini hubungannya lemah. Pada kasus ini ya, nanti kalau kita coba pada kasus yang lain bisa saja hubungannya sedang atau kuat. Jadi sangat-sangat tergantung dengan data yang kita peroleh. Nah, ini kasus praktiknya.
Ada kasus praktiknya, seorang peneliti ingin mempelajari hubungan merokok dengan risiko CA paru pada pedagang. Diketahui jumlah pedagang yang merokok 21 orang, yang tidak merokok 99 orang. Berdasarkan pemeriksaan dari 120 pedagang yang positif menderita CA paru 30 orang. Ya, hati-hati Kak baca kalimatnya. Nah, terus 30 orang dan pedagang yang tidak menderita paru, tidak merokok itu 80. Jadi semua data itu tidak ada di situ. Tadi kalian mainkan selisihnya. Begitu juga di kasus nomor 2, suatu survei dilakukan pada masyarakat untuk mempelajari hubungan pemakaian masker dengan risiko mengalami infeksi COVID-19 pada 160 partisipan. Ya, masyarakat yang tidak menggunakan masker itu ada 56 dan yang menunjukkan positif itu 24. Jadi, sementara jumlah masyarakat yang terinfeksi itu 80. Maka lakukan analisis chi-square untuk membuktikan hipotesis yang menyatakan ada hubungan pemakaian masker dengan risiko mengalami infeksi COVID. Oke, silahkan dicoba dikerjakan.